Shalom, kiranya kasih Allah menyertai kita dalam pembelajaran firman. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur doa. Dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan dan diceritakan, datanglah seorang murid kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Murid ini bertanya secara langsung kepada Tuhan untuk mengajari cara berdoa. Kenapa murid ini bertanya? Ketika itu doa digunakan oleh orang-orang. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 5, "Janganlah berdoa seperti orang munafik." Banyak cara doa yang salah, banyak isi doa yang salah. Karena itu wajar murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengetik kata doa di dalam MySabda, kita juga menemukan pertanyaan mengenai apakah doa lanjutan atau sepotong-sepotong. Bagaimanakah doa yang benar? Cara singkat dikatakan, berdoa itu bukan tentang panjang atau pendeknya, bukan juga doa yang terus-menerus, tetapi bagaimana isi dari doa kita. Matthew Henry secara langsung menjelaskan susunan dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami yang diambil dari Matius 6 ayat 9. Di dalam doa Bapa Kami yang di Matius 6 ayat 9, Matthew Henry mempunyai penjelasan bahwa doa Bapa Kami yang di awal dan di akhir dimulai dan ditutup dengan doksologi. Kita dapat melihatnya pada bagian di sini. Konklusi. Jadi awal dan akhir daripada doa Bapa Kami persis dengan doksologi yang digunakan oleh Daud. Melalui hal itu, secara sederhana, jika kita mengikuti pola yang dijelaskan oleh Matthew Henry, maka doa Bapa Kami terdiri dari 3 susunan. Pembukaan doksologi, inti doa kita, dan ditutup dengan doksologi lagi. Pujian kepada Tuhan, inti doa kita, dan pujian kepada doa Tuhan lagi. Kita akan melihatnya. Pujian kepada Tuhan, doksologi yang pertama adalah pemuliaan Bapa yang di sorga, pemuliaan Bapa yang namanya kudus, pemuliaan Bapa yang kehendaknya di bumi dan di sorga. Ayat 6, pasal 6 ayat 9 dan ayat 10 adalah doksologi pembukaan. Baru isi doa. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, hingga lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pada ayat yang ke-13. Itu adalah inti doa yang bisa juga ketika kita berdoa berisi pergumulan kita atau berisi permintaan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, doa yang ditutup dengan pujian lagi, dengan doksologi lagi. Yaitu kemuliaan Tuhan yang empunya kerajaan, memuliakan Tuhan karena Dia yang punya kuasa, dan Tuhan yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa yang dimulai dengan pujian dan ditutupi dengan pujian. Inilah contoh doa dan struktur yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa Kami. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian." Kita dapat melihatnya di ayat 9. Ada nasihat besar yang Tuhan Yesus berikan di dalam cara berdoa. Hal ini kemudian dipraktikkan oleh Paulus. Rasul Paulus berdoa dengan susunan struktur yang sama. Kita dapat melihat dari Efesus 3
ayat yang ke-14 hingga ke-21. Di dalam Efesus 3 ayat 14 hingga 21, ketika Paulus telah mempersiapkan diri dan hatinya sujud ke hadapan Bapa, Paulus memulai doanya dengan pujian kepada Tuhan, yaitu Bapa yang dari semua turunnya di sorga dan di bumi menerima namanya. Kemudian Paulus berdoa sesuai dengan permintaan dan pergumulannya, supaya Tuhan menguatkan jemaat, supaya iman jemaat berakar di dalam kasih. Dan Paulus pun menutup daripada doanya di dalam doksologi lagi, yang dapat kita lihat dari ayat 20 dan ayat 21. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang dilihat oleh Matthew Henry, dan sebagaimana juga yang dipraktikkan oleh Paulus dalam surat Efesus pasal 3 ini, demikian saya mengajak, mari kita mempraktikkan struktur doa ini. Kita dapat menggunakan struktur doa ini dalam setiap doa kita. Mulailah doa dengan doksologi atau pujian kepada Tuhan, lalu nyatakan isi doa kita. Kemudian akhiri kembali lagi dengan doksologi, pujian kepada Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita. Amin.